Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema yang cukup menarik tentang bagaimana sejarah awal mula kedatangan Jepang di Indonesia. Bahwa pada kenyataannya ketika Jepang masuk ke Indonesia, Jepang dianggap sebagai salah satu hero karena membantu perjuangan bangsa Indonesia dalam menuntaskan penjajahan Belanda di Hindia Belanda. Ya, jadi satu tema ini yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Jepang tercatat pertama kali masuk ke Indonesia, ke Hindia Belanda pada saat itu pada 11 Januari 1942, di mana karena adanya kepentingan politik, Jepang yang membutuhkan pasukan militer demi perlawanan mereka di Asia Pasifik melawan Amerika Serikat. Maka dari itu mereka mencari tenaga militer sebanyak-banyaknya. Selain itu juga mereka mengumpulkan banyak sumber daya alam yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi amunisi dan keperluan mereka selama berperang. Maka dari itu kemudian mereka masuk ke beberapa negara Asia Tenggara, termasuk salah satunya Indonesia, dan mereka tercatat pertama kali masuk ke Tarakan, salah satu kota terbesar di Kalimantan Utara, pada 11 Januari 1942. Dalam upaya perlawanan mereka terhadap orang-orang Belanda yang sudah menetap lama di Hindia Belanda, tentara Jepang melakukan invasi mereka dengan mengerahkan pertama kali 20.000 tentara mereka di Tarakan. Kemudian di momen-momen itulah orang-orang Jepang itu berusaha untuk mengakuisisi banyak daerah yang ada di Hindia Belanda pada saat itu. Karena memang Jepang ini punya kemampuan militer yang luar biasa, mereka punya jiwa disiplin yang tinggi, kemudian kekuatan militer yang luar biasa, karena pada saat itu mereka punya angkatan laut dan angkatan darat yang kuat, ya, yang diakui dunia. Maka dari itu orang-orang Belanda pada saat itu dibuat gentar, ya. Saya membaca salah satu tulisan di Historia yang mengatakan bahwa pada satu momen orang-orang Belanda yang sudah kepalang takut dengan orang-orang Jepang ini selalu mewaspadai gerak-gerik tentara Jepang. Dan di dalam satu momen di mana ketika tentara Jepang yang pada saat itu mengendarai sepeda di malam hari ketika mereka melakukan gerilya di saat orang-orang Belanda sedang tertidur, kemudian salah satu dari sepeda mereka itu mengenai kulit kelapa, ya, sehingga di bannya itu menghasilkan suara yang keras, dan orang Belanda mengira pada saat itu orang-orang Jepang ini sedang menyerang mereka, mengepung mereka dengan membawa tank baja, sehingga ketika benteng Belanda itu didekati oleh orang-orang Jepang yang sepedanya itu mengeluarkan suara yang keras, mereka mengira orang-orang Jepang itu sedang mengepung mereka dengan tank baja. Maka dari itu kemudian orang-orang Belanda ini kabur, ya, mereka ketakutan. Dan ini satu cerita yang mewakili betapa selesainya, ya, betapa takutnya orang-orang Belanda terhadap serangan atau serbuan tentara-tentara Jepang. Dan ini juga dituliskan oleh jurnalis Belanda Jan Bauer. Berkat serangan bertubi-tubi oleh pasukan Jepang, kemudian tentara Jepang yang berhasil mengakuisisi, ya, menguasai banyak wilayah di Hindia Belanda secara perlahan, mulai dari Kalimantan, kemudian juga merambah ke Pulau Jawa, ya, di mana mereka pertama kali datang di Indramayu, di pelabuhan Indramayu. Dari sana kemudian orang-orang Jepang bisa menguasai banyak areal yang dikuasai oleh pemerintah Belanda, sehingga pada perjanjian di Kalijati pada 8 Maret 1942 di sanalah kemudian orang-orang Belanda menyerah tanpa syarat kepada pemerintah Jepang, sehingga di momen itulah orang-orang Belanda memberikan sepenuhnya kekuasaan mereka atas Indonesia kepada pemerintah Jepang. Dan perjanjian Kalijati ini terjadi di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Berkat keberhasilan tentara Jepang mengusir penjajahan Belanda dari Indonesia, di sana akhirnya mereka dianggap sebagai hero bagi bangsa Indonesia, karena secara tidak langsung mereka telah memudahkan bangsa Indonesia yang sudah berjuang selama ratusan tahun untuk keluar dari belenggu penjajahan Belanda,
Dan pada 8 Maret 1942 secara tidak langsung Jepang telah berhasil membantu Indonesia untuk mengusir penjajahan dari Indonesia, penjajahan Belanda dari Indonesia. Sehingga berkat adanya hal inilah ya yang membuat orang-orang Jepang ini memanfaatkan situasi yang ada di Indonesia. Ketika orang-orang Indonesia mulai berterima kasih kepada pemerintah Jepang, orang-orang Jepang ini kemudian melancarkan propaganda mereka kepada orang-orang Indonesia yang intinya berupaya untuk mengail hati orang-orang Indonesia agar mereka simpatik terhadap pemerintah Jepang. Adapun propaganda yang dilancarkan oleh Jepang, yaitu yang pertama adalah Jepang itu menganggap bahwa antara Indonesia dengan Dai Nippon atau dengan Jepang itu berada dalam satu kedudukan yang sederajat atau sama. Yang kedua, bahwa Jepang adalah saudara tua dari bangsa Indonesia. Yang ketiga, Jepang akan memimpin Asia untuk membangun Asia Timur Raya. Dan yang keempat, bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Hinomaru. Begitu juga dengan adanya lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu akan dinyanyikan bersama dengan lagu Kimigayo. Nah, dari sanalah kemudian Jepang memulai aksinya untuk menduduki Indonesia dengan beberapa kepentingan politiknya, militernya, hingga sosial dan budayanya. Baik, itulah materi singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah mengikuti video ini sampai dengan selesai. Kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.